Oke, ya. Halo, selamat malam. Nah, kita ketemu lagi ya di kelas terbuka kayak biasa. Nah, untuk maaf, untuk hari ini seperti biasa kita bakal bahas-bahas tentang soal atau materi kalau ada yang mau request dan semacamnya. Kalau ada mau request nih soal mungkin kalian dari kemarin Senin sampai sekarang ketemu soal-soal yang susah atau mungkin materi-materi yang kalian agak belum paham dari sekolah atau dari pelatihan lainnya, boleh banget request di sini, boleh di chat Zoom atau boleh WA ke aku, boleh banget. Tapi misalkan pun nggak ada juga nggak apa-apa. Aku pun juga udah nyiapin soal latihan banyak, jadi aman aja. Gitu ya. Oke. Kalau nggak ada, sebelumnya kalau nggak ada yang request, kita bisa langsung aja ke soal-soal yang aku udah sih siapin. Oke, sebentar. Oke, langsung aja kita gas. Wait. Nah, oke. Oke, sekarang. Nah, di soal pertama. Di sini pertanyaannya adalah mengenai pasar persaingan sempurna. Jadi ini kita ke em, jenis-jenis struktur pasar ya. Pasar persaingan sempurna. Di sini, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna memiliki apa? Nah, A, kita ada konsentrasi, A dan B ini membahas concentration ratio. C, ini membahas tentang kurva ya, yaitu di mana demand sama dengan MR, sama dengan MC, sama dengan AR. Nah, kalau D, di sini kita membahas indeks Ler, manakah yang benar? Pertama, coba kita bahas yang C dulu. Yang C. Jadi yang C, apakah ini benar? Jadi mungkin kalau kalian udah sering lihat ya di materi, bahwa kurva persaingan sempurna itu bentuknya seperti ini. Nah, perusahaan pada pasar persaingan sempurna ini menghadapi demand yang lurus. Karena pasarnya yang sangat besar, akhirnya apa? Akhirnya em, produsen mau berproduksi berapapun kuantitasnya, itu nggak pengaruh ke harga yang bakal diminta oleh konsumen. Bakal tetap aja. Nah, untuk AC-nya berarti kayak gini, terus MC kayak gini. Nah, di sini ini yang penting. Jadi inilah D, demand. Yang salah satu yang membedakan pasar persaingan sempurna dengan pasar-pasar yang lain adalah di sini kurva demand dengan kurva marginal revenue, mereka adalah di satu kurva yang sama. Kalau pasar yang lain kayak pasar oligopoli atau pasar monopoli atau pasar monopolistik, demand-nya kan berbentuk seperti ini. Demand-nya negatif, dan marginal revenue-nya itu bentuknya, nah akan ada di bawahnya kurva demand. Ini demand, ini adalah MR. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena tadi ya, kita di pasar persaingan sempurna, P ini konstan. Dia adalah angka konstan. Sedangkan dalam pasar persaingan yang tidak sempurna, demand dan harga, jadi fungsi harga dari demand, itu merupakan fungsi dari kuantitas. Jadi nih, kalau kita input ya, MR, sorry, kapus semua malah. Nah, MR itu kan adalah selisih revenue atau penambahan revenue. Nah, maka di sini, untuk mengetahui MR, itu kita caranya adalah turunkan total revenue. MR itu sama dengan total revenue turunan. Nah, total revenue itu sama aja kayak P dikalikan Q. Lalu bagaimana jika total revenue ini adalah konstanta? Berarti kan ada angka biasa. Aku tulis C ya, konstanta biasa dikali Q. Lalu kita turunkan.
Nah, berarti MR itu sama aja kayak C. Karena ketika ada angka dan variabel yang nggak ada pangkatnya, lalu kita turunkan, itu hasilnya konstanta itu aja. Berbeda sama yang tidak sempurna di sini. Di mana demand, price of demand itu adalah fungsi dari kuantitas. Jadi ya di sini, biasanya dia berbentuknya kan seperti ini. Price of demand itu sama dengan berarti kayak 10 Ki dikurangi Ki pangkat 2. Contohnya kayak gini. Nah, di sini berarti ketika kita masuk ke total revenue, itu hasilnya akan jadi seperti ini. Sorry guys, ini aku salah. Bentuknya bukan kayak gini. Nah, tapi kayak gini. 10 Ki, sorry. 10 kurangi Ki pangkat 2. Kayak gini biasanya. Nah, terus total revenue, sorry, bukan Ki pangkat 2 lagi. Tapi 10 dikurangi Ki. Nah, total revenue-nya baru 10 Ki dikurangi Ki pangkat 2. Karena kan di sini price kita kalikan dengan Ki. Akhirnya ketemu total revenue-nya 10 Ki dikurangi Ki pangkat 2. 10 kali Ki jadinya 10 Ki. Ki dikalikan Ki jadinya Ki pangkat 2. Nah, dan ketika kita turunkan MR, ini jadinya 10 dikurangi 4 Ki. Sorry, bukan 4 Ki. 2 Ki. 10 kurangi 2 Ki. Dan kita lihat di sini, kalau pre-konstan, maka MR sama dengan P. Tetapi karena di sini P itu nggak konstan, MR tidak sama dengan PD. Makanya di pasar persaingan tidak sempurna, kurva demand dan kurva MR ini terpisah. Nah, ya, sekarang balik lagi ke sini. Di sini demand itu akan sama dengan banyak hal. Nah, em, bagaimana cara menghafalkannya? Cara menghafalkannya ini ada jembatan keledainya, yaitu demi pacar aku rela minum racun. Nah, D sama dengan P sama dengan demi pacar aku rela AR sama dengan MR. Nah, ini jembatan keledainya. Demi pacar aku rela minum racun. D sama dengan price sama dengan average revenue sama dengan marginal revenue. Dan kita lihat di sini, apakah C benar? Ada satu janggal, yaitu demand sama dengan MR sama dengan MC. Apakah betul pasar persaingan sempurna, MC akan sama dengan MR dan lain-lainnya? Nah, jadi memang Ngejen. eh, memang pada pasar persaingan sempurna, jika jika perusahaan ini memaksimalkan profit, maka dia akan berproduksi di MR sama dengan MC. Dia akan berproduksi di MR sama dengan MC. Tetapi kita nggak bisa bilang langsung generalisasi semua demand sama dengan MR sama dengan MC sama dengan AR. Karena di sini ada implikasi bahwa kurva demand sama dengan kurva MR sama dengan kurva MC sama dengan kurva AR. Jadi kita nggak bisa katakan kayak gini. Kecuali di sini tulisannya bukan gini doang, tetapi tulisannya adalah berproduksi saat MR sama dengan MC sama dengan AR sama dengan D. Nah, ini baru boleh. Tetapi karena di sini cuma secara general kita bilang demand sama dengan MR sama dengan MC sama dengan AR, maka ini nggak bisa kita katakan benar. Kayak gitu. Jadi ya, berarti C udah kita konklusikan salah. Sekarang, A, B, D, E. Coba kita lihat ke A dan B dulu. Concentration ratio. Nah, jadi concentration ratio itu adalah melihat seberapa terkonsentrasi pasar itu. Jadi, rumusnya bagaimana? Biasanya konsentrasi rasio ini kita pakai suatu hal yang disebut, sebentar ini aku harus dulu aja. Suatu hal yang kita sebut adalah four firm concentration ratio atau
FFCR for firm concentration ratio, yaitu rasio konsentrasi empat firma terbesar. Jadi di sini kita rumusnya adalah em, penjualan atau untuk saja revenue, kalau revenue dari empat firma terbesar dibagi dengan total revenue pasar. Semakin besar rasio konsentrasinya, ini berarti persaingannya makin nggak sehat. Kalau konsentrasi rasio itu sudah satu, berarti semua penjualan di pasar itu dikuasai oleh empat perusahaan terbesar. Berarti karena pasar persaingan sempurna ini, berarti kan pasar persaingan sempurna persaingan paling sehat ya. Istilahnya semua bukan semua pasar apa? Semua semua firma itu punya kekuatan pasar yang sama. Berarti apakah bisa dikatakan concentration ratio dari pasar persaingan sempurna ini nol? Nah, ini enggak juga ya. Karena concentration ratio yang nol ini menyarankan atau mensugestikan, mengimplikasikan bahwa total revenue empat firma terbesar itu harus sama dengan nol. Padahal enggak kan, masih ada di pasar persaingan sempurna empat firma terbesar itu pasti punya penjualan. Jadi nggak mungkin konsentrasi ratio-nya mereka nol. Maka B salah dan A itu pun juga salah. Memang concentration ratio dari pasar persaingan sempurna akan sangat amat kecil, tetapi tidak bisa kita katakan nol gitu. Nah, sekarang tinggal D dan E, yaitu mengenai indeks Lerner. Nah, indeks Lerner ini juga salah satu indeks ya yang dipakai untuk mengukur mengenai em, kekuatan pasar. Kalau indeks Lerner sendiri, di sini kita memakai em, dua measure, yaitu adalah sebentar, lupa. Oh ya, P, nah, gimana tulisnya aku? Maaf, penghapus, penghapus. Jadi kita pakai indeks Lerner. Rumusnya adalah, kalau tulis IL, indeks Lerner, adalah P kurangin MC dibagi dengan P. Ini adalah indeks Lerner. Atau sama aja. Ini bisa kita eh, ganti rumusnya jadi satu dibagi elasticitas of demand. Satu per elasticity of demand. Nah, apa besarnya indeks Lerner? Jadi, semakin kecil indeks Lerner, ya, indeks Lerner itu angkanya dari nol sampai satu ya, antara nol sampai satu. Semakin kecil angka indeks Lerner, berarti pasar ini semakin sempurna. Kekuatan pasar satu firma itu semakin lemah. Sedangkan kalau indeks Lerner itu satu, berarti pasar ini monopoli sempurna, di mana hanya ada satu perusahaan dan satu perusahaan ini itu punya kontrol akan pasar itu. Nah, sorry. Berarti di sini, apakah ini berarti kita bisa langsung simpulin ya bahwa indeks Lorentz itu akan nol. Karena tadi yang gue bilang, kalau nol itu berarti pasar persaingan sempurna. Sekarang mengapa? Apa alasannya? Apa alasannya pasar persaingan sempurna indeks Lorentz-nya itu akan nol? Nah, di situ kita bisa logikakan dari dua rumus ini. Akan kujalin satu-satu. Dari rumus P minus MC dibagi P dan dari rumus satu dibagi ED. Pertama,
dari rumus P minus MC dibagi P. Jadi, dalam persamaan sempurna, yang kita udah tahu tadi, demi pacar, demi pacar, aku rela minum racun. Di mana dia sama dengan P, sama dengan AR, sama dengan MR. Nah, sedangkan firma, firma itu akan berproduksi di mana MR sama dengan MC. Maka dari itu, firma pada pasar persamaan sempurna itu akan berproduksi di mana MR sama dengan MC sama dengan price. Nah, kita udah tahu nih di sini bahwa P dan MC itu memiliki angka yang sama. Karena P dan MC itu angkanya sama, kita bisa simpulkan bahwa P dikurangi MC hasilnya akan nol. Dan nol dibagi berapapun itu hasilnya juga akan nol. Maka indeks Lerner untuk pasal persaingan sempurna sudah bisa kita pastikan akan nol. Itu baru pembuktian pakai satu rumus. Bagaimana rumus satunya lagi? Yang ini dia, satu dibagi elastisitas demand. Nah, jadi kalau kita kembali tadi ya ke kurva akan pasar persaingan sempurna, demand yang dihadapi oleh firma itu bentuknya lurus. Atau kita sebut biasanya, gimana ya? Kita sebut namanya adalah elastis sempurna. Harganya cuma boleh segitu doang. Nah, demand yang elastis sempurna itu memiliki elastisitas sebesar infinite, tidak terhingga. Nah, satu satu dibagi dari terhingga ini sebenarnya aku kurang yakin ada jawabannya ya. Tetapi kalau kita rephrase rephrase persamaannya jadi kayak gini. Satu dibagi X, di mana ada limit X menuju infinity, maka di sini kita bisa ketemu hasilnya adalah nol. Gitu. Jadi indeks Lerner itu akan mendekati nol. Karena satu dibagi X, di mana X ini mendekati infinite, itu hasilnya akan nol. Kayak gitu. Maka tadi kesimpulannya sama. Indeks Lerner, pasar persaingan sempurna, besarannya akan sama dengan E nol. Oke, kayak gitu ya. Nah, untuk tadi concentration ratio, terus kurva pasar persaingan sempurna, dan indeks Lerner. Ada pertanyaan dulu mungkin? Atau aman? Kalau aman boleh jempol ya. Oke, masih aman sepertinya ya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung aja di chat. Oke, kalau gitu kita lanjut. Sekarang kita belajar tentang apa ini? Ini bawahnya langsung bawah itu. Hukum C. Apa itu hukum C? Nah ini, hukum C menyatakan apa? Jadi hukum C, langsung aja ya kasih jawabannya. Nah, hukum C itu menyatakan bahwa yang mana? A, bila jumlah uang beredar bertambah, enggak ya. Bila jumlah uang beredar, bukan juga. Hukum C ini bukan berhubungan dengan moneter ya. C, bila ada permintaan, secara otomatis akan menciptakan penawaran. D, bila pendapatan konsumen meningkat, permintaan terhadap suatu barang menurun. E, bila ada penawaran, secara otomatis akan menciptakan permintaan. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang E. Nah, hukum C itu menyatakan penawaran itu akan menciptakan permintaan. Hukum C menyatakan penawaran akan menciptakan permintaannya. Nah, tetapi em, aku nggak mau kalian cuma ngafalin gitu doang. Karena di sini banyak miskonsepsi tentang hukum C. Nah, jadi mungkin yang kadang salah diajarin oleh pelatih atau guru SMA kalian, konsep dari hukum C, mereka katakan berarti gini. Contohnya, kamu nggak melihat di suatu kota ada penjual pisang goreng. Dan nggak ada orang yang minta pisang goreng. Nggak ada
demand pisang goreng. Nah, habis itu kamu bikin stand bikin pisang goreng, kamu bikin supply pisang goreng. Nah, setelah itu secara otomatis akan ada demand pisang goreng. Nah, ini itu adalah miskonsepsi. Jadi konsep hukum C itu bukan seperti ini. Dan yang lawan hukum C ya, yang dibikin Keynes, yang ada permintaan, menciptakan penawaran, itu juga konsepnya udah kayak gini. Bukan mikro seperti ini. Nah, jadi sebenarnya hukum C itu lebih abstrak. Bukan kalau kita bikin stand pisang goreng, maka langsung otomatis ada permintaan pisang goreng. Enggak gitu. Jadi, konsepnya seperti ini. Ketika kita menciptakan penawaran, alias kita berproduksi. Ketika kita berproduksi, di sini kita menciptakan sebuah value. Nah, tetapi ketika kita menciptakan penawaran, maka di sini kita akan menginginkan sesuatu sebagai gantinya. Kita menciptakan value, kita butuh bayaran. Nah, itu yang kita sebut sebagai menciptakan permintaan. Ketika kita ada penawaran, misalkan kita jual pisang goreng, maka kita akan ingin mendapatkan sesuatu dari kita menjual pisang goreng tadi. Contoh apa? Kita pengen barter sama misalkan mendoan. Berarti apa di sini? Ketika kita menciptakan value melalui pisang goreng, maka secara otomatis kita akan menciptakan demand akan mendoan. Nah, ini konsep hukum saya yang benar. Karena kita udah menciptakan value, kita berproduksi, kita menawarkan, maka akan ada permintaan akan barang lain, yaitu sebagai gantinya, sebagai bayaran kita telah menawarkan hal itu. Jawabannya yang E. Nah, kalau konsepnya Keynes itu sebenarnya hampir sama, tapi cuma dibalik, yaitu bahwa di sini konsepnya bukan kita udah punya value akan pisang goreng, baru di sini kita minta menduan. Enggak. Tapi kalau konsep Keynes itu lebih ke ini ya. Jadi misalkan kita ingin mendoan, ada mendoan. Nah, mendoan ini kita pingin, kita pingin. Nah, dari permintaan ini barulah kita membuat penawaran, yaitu kita kerja. Nah, kita menawarkan raga kita, menawarkan waktu kita untuk bekerja, untuk mendapatkan mendoan tadi. Maka permintaan kita itu yang menciptakan penawaran. Dan di situ dua hukum ini yang bakal menggambarkan banget perbedaan antara ekonomi klasik dengan ekonomi modern yang Keynesian dan semacamnya. Karena kalau ekonomi klasik, ini ya, saya itu adalah ekonomi klasik, dia lebih ke ini, ada penawaran, otomatis menciptakan permintaan. Nah, jadi ekonomi klasik ini lebih berfokus pada penawaran, lebih berfokus pada produksi. Nah, kalau ekonomi Keynes itu dia lebih berfokus pada permintaan. Maka dia menstimulus permintaan. Ketika ada resesi, dia menstimulus permintaan. Karena dia percaya permintaan dulu, baru ada penawaran. Seperti itu. Ya, jadi jangan miskonsepsi tentang hukum C dan hukum Keynes. Kayak gitu. Oke. Untuk ini, hukum C, aman atau ada pertanyaan? Oke. Masih aman ya sepertinya. Kalau gitu kita lanjut. Oh ya, terus kalau yang lain-lainnya ini, yang A, kalau yang A ini malah kan bila jumlah uang bertambah, tingkat harga dan barang jasa akan meningkat. Ini itu malah Irving Fisher ya. Ini Irving Fisher. Irving Fisher itu salah satu ekonom yang kita sebut namanya kaum monetaris. Karena dia berfokus pada kebijakan moneter dan bagaimana kebijakan moneter ini menciptakan em, kestabilan negara gitu lah. Kayak itu ya. Terus kalau D di sini
Bila pendapatan konsumen meningkat, permintaan terhadap suatu barang menurun. Ini hukum permintaan ya, gitu. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 16. Other, lah kok hapus. Nah, other things being equal, the demand for goods tend to be more inelastic if, nah ini dia, tentang inelastisitas dan elastisitas. Apa yang membuat barang itu inelastis? Nah, A, the time period is longer. B, the substitutes is less available. C, the complementary goods are less available. D, the goods is considered most luxurious. E, the market is narrow. Nah, jadi barang yang lebih inelastis itu berarti apa? Berarti demand lebih gak peka. Jadi lebih nggak sensitif. Harga bisa berubah banyak, harga udah berubah banyak, tetapi permintaan berubahnya kualitasnya hanya dikit. Nah, faktor apa yang bisa membuat dia lebih inelastis? Coba kita lihat. Yang A coba. The time period is longer. Nah, yang A ini salah. Justru ketika time period is longer, maka ini akan menciptakan permintaan yang lebih elastis. Mengapa? Jadi, ketika jangka waktu lebih panjang, maka di sini konsumen ini sering tidak tadi waktunya lebih panjang, maka konsumen itu sudah bisa beradaptasi. Kalau misalkan nih, misalkan jangka waktu yang pendek, jangka waktu yang pendek, berarti kan kau belum terbiasa nih, misalkan harga beras naik. Nah, kamu udah keburu terbiasa makan nasi. Nah, di situ ketika dalam jangka waktu seminggu, kau belum bisa kayak makan kentang aja dan kenyang. Tetapi kalau kita udah berbicara misalkan 10 tahun, nah kamu udah kebiasa makan kentang, jadi kamu udah nggak terlalu bergantung sama nasi. Jadinya di situ, jangka waktu yang panjang, kamu lebih fleksibel dalam mengganti pilihanmu. Maka di situ kamu lebih elastis. Kamu udah lebih bisa beradaptasi, bisa mengubah kebiasaanmu. Kayak gitu. Coba, kalau yang B, the substitutes is less available. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Ketika barang substitusinya itu nggak tersedia banyak, maka di sini apa? Di sini dia akan lebih elastis. Sorry, lebih inelastis. Barang substitusi adalah barang substitusi itu adalah barang pengganti. Maka dari itu, ketika barang pengganti itu nggak ada, maka kalau harganya naik, di sini kamu nggak bisa pindah. Coba contoh. Contoh ini adalah tadi ya beras. Misalkan harga beras naik, tetapi di lingkunganmu nggak ada yang jual kentang, nggak ada yang jual roti. Maka dari itu kan kamu lebih terpaksa untuk beli beras. Kalau kamu mau beli kentang, mau beli roti, kamu harus keluar kota, harus jauh. Nah, maka dari itu, kamu terpaksa tetap beli beras walaupun harganya naik banget. Maka permintaanmu kita katakan inelastis. The substitute, the substitutes is less available. Itu ya. Nah, cek. The complementary goods are less available. Nah, kalau complementary goods are less available, ini justru dia lebih elastis. Nah, mengapa bisa kita katakan kayak gitu? Nah, ini mungkin logikanya agak panjang. So, bear with me. Oke, gini. Barang komplementari itu apa sih? Nah, barang komplementari itu adalah barang pelengkap. Barang pelengkap. Mari coba kita katakan adalah teh dan gula. Mereka adalah pelengkap. Satu sama lain saling melengkapi. Seperti aku dan dia. Dan kayak udah nggak bisa dipisahkan lah. Misalkan. Misalkan gula itu available banget. Available banget. Jadi kau punya banyak gula.
Suatu waktu harga teh naik. Harga teh naik, kamu kan harusnya ngurangin konsumsi tehmu kan. Tetapi tiba-tiba kamu mikir, oke, teh naik nih, tetapi sayang sekali aku punya gula banyak dan gula biasanya aku konsumsi pakai teh. Jadi emang nih gulanya, kalau aku nggak konsumsi gula juga karena nggak konsumsi teh. Maka dari itu ini menciptakan lebih inelastis kalau available. Nah, tapi kalau gula itu unavailable, maka dia lebih elastis. Karena tadi nggak ada faktor yang tadi eman, yang aduh ada gula. Karena ini kan nggak ada gula, jadi kayak bodo amat, nggak eman gulanya. Orang nggak ada. Nah, maka dari itu, ketika complementary are less available, maka akan lebih elastis. D. The good is considered more luxurious. Nah, kalau luxurious ini sebenarnya lebih berhubungan ke pendapatan ya. Iya, ke pendapatan sebenarnya. Pendapatan. Dan ada juga argumen kalau luxurious itu justru ketika harganya naik, permintaan juga naik. Jadi berlawanan. Nah, karena itu kan barang luxury itu kan salah satunya adalah itu ya, em, adalah buat pamer. Jadi semakin mahal, justru permintaan semakin tinggi. Karena nilainya itu adalah di harganya, bukan di utilitasnya. Jadi sebenarnya D juga nggak terlalu berkorelasi. Ini lebih ke pendapatan, bukan tentang harga. Yang E, the market is narrow. Nah, ini juga salah karena semakin narrow itu justru semakin elastis. Nah, ini juga logikanya harus jelasin. Apa itu narrow? Jadi narrow itu adalah spesifik, spesifikitas gitulah. Seberapa spesifik kita mendefinisikan pasar. Aku kasih contoh dua ya. Pasar yang narrow itu contohnya adalah pasar akan roti. Pasar yang tidak narrow alias luas itu pasar contohnya apa? Makanan. Nah, dalam pasar yang narrow, misalkan di sini pasar yang narrow, harga dari roti naik, harga dari roti naik. Berarti apa? Ketika harga roti naik, di sini kau bisa ganti ke food lainnya, ke makanan lainnya. Masih ada beras, masih ada kentang, masih ada apa sih makanan, mie dan lain-lainnya. Jadi enggak terlalu bermasalah. Maka semakin narrow itu semakin elastis. Coba kalau pasarnya luas, pasar makanan, harga makanan secara keseluruhan naik. Kamu ganti ke apa? Nggak bisa dong. Pasar makanan luas banget. Misalkan, oke, harga roti naik. Nggak, maaf. Harga makanan naik. Oke, kita ganti apa? Beras. Beras juga makanan. Apa? Mie. Mie juga makanan. Es krim juga makanan. Jadi di sini susah untuk ganti. Maka semakin luas definisi pasar, semakin luas kita mendefinisikan barang kita, di sini akan semakin inelastis. Tapi di sini kan the market is narrow, maka di sini harusnya semakin elastis. Juga salah. Oke, gitu ya. Ini tentang elastisitas. Elastisitas. Oke, gitu. Tentang elastisitas. Apakah ada pertanyaan dulu mungkin? Kalau nggak ada, boleh jempol lah, tunjukkan jempol kalian. Oke, masih aman ya sepertinya. Kalau aman, kita lanjutkan saja. Oke, nomor ini 10. Ketika TU sama dengan segitu, nah maka kepuasan kita akan maksimal apabila mengonsumsi barang X banyak
Nah, soal ini sebenarnya tidak akan hanya berlaku di ekonomi ya. Ini aku akan tunjukin cara yang berlaku untuk matematika secara keseluruhan, yaitu tentang optimisasi suatu fungsi. Jadi di sini kita ada fungsi total, ada sebuah fungsi, yaitu ini ya, fungsi dari Q sama dengan 5 dikurangi 2 Q ditambah 3 dipangkat 2. Nah, ketika ada fungsi dari suatu variabel dan kita mau mencari nilai optimumnya, nilai optimum, entah ini mau maksimum atau mau minimum, mau nilai maksimum atau nilai minimum, caranya sama, yaitu kita turunkan fungsi ini. Berarti ini yang tulisnya F key aksen turunan. Nah, turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Jadi turunan fungsi total itu harus sama dengan 0. Di sini akan menghasilkan optimumnya. Bukan nilai optimumnya, tetapi akan menemukan key optimumnya akan sama dengan berapa. Coba aku tunjukin. Di sini F key kita turunin 5 jadinya 0 ya. Kalau nggak ada variabel, cuma konstanta, ketika kita turunin, berarti sukunya kita hilangin. Lalu, minus 2 ki. Berarti di sini kan ada variabel yang nggak punya pangkat. Berarti di sini variabelnya kita hilangin aja, koefisiennya yaitu minus 2 kita masukin. Jadi minus 2. Lalu ini plus 3 ki pangkat 2, berarti di sini ada variabel dan ada pangkatnya. Berarti di sini kita masukin koefisiennya plus 3, kita kalikan dengan pangkatnya. Lalu variabel ini pangkatnya kita kurangi satu. Berarti 2 dikurangi satu, satu. Berarti ki pangkat satu. Sama dengan nol. Minus 2-nya kita pindahin ke kanan ya. Jadinya ini 2. 3 dikali 2 ki. Jadinya ini 6 ki. Sorry. 6 ki. Nah, berarti di sini kita akan ketemu ki sama dengan 1/3. Nah, tapi ini kita baru ketemu ki-nya berapa. Nah, kita nggak tahu nilai dari F-nya, nilai dari fungsinya, yaitu di sini fungsi dari TU, fungsi total utility. Nah, cara tahunya 1/3 ini kita masukin ke, oh sorry, ini nggak usah ya. Kan ditanya ini adalah kepuasan kita kan maksimal apabila kita mengonsumsi barang X sebanyak berapa. Berarti betul jawabannya adalah yang 1/3. Tetapi, kalau misalkan kita ingin tahu nilai dari TU-nya, nilai maksimal dari TU-nya, berarti di sini kita harus masukin Q-nya ke fungsi TU tadi. Berarti tadi TU-nya ini 5 dikurangi 2 Q plus 3 Q, pangkat 2. Kita masukin Q sebesar berapa? Sebesar 1/3. 2 kali 1/3, 3 kali 1/3. Berarti di sini hasilnya adalah 5 dikurangi 2/3 ditambah, berarti 1/3 berarti 3 1/3 1 1/3. Nah ini ya, berarti jadi hasilnya adalah 5 kurangi 1/3 berarti 4 2/3. Dan ini ketemu adalah set, itu adalah em, nilai maksimum ya, atau nilai minimum. Kita nggak tahu. Memang kalau di ekonomi ketika udah ada TU, di sini kita udah bisa pastikan bahwa adalah nilai maksimum. Tetapi kalau kita dihadapi fungsi secara keseluruhan, kita cuma tahu ini adalah nilai optimum. Kita belum tahu apakah ini nilai maksimum atau nilai minimum. Lalu bagaimanakah cara mengetahuinya? Jadi, kita caranya adalah, aku turun ke bawah. Caranya adalah kita cari turunan kedua. Nah, dari fungsi ini,
kita bukan turunin sekali doang, tapi kita turunin dua kali. Jadi ini turunan pertamanya, kita udah tahu, yaitu minus ini, F di aksen, kita udah tahu. Nah, terus kita cari turunan kedua, yaitu kita tulisinnya F key aksennya dua kali. Set, set, kayak gitu. Kita turunin lagi. Minus 2 jadi nol, hilang. Nah, ini kan 6 key. Berarti jadinya cuma 6. Nah, berarti di sini, karena, ya, betul kan? Plus 2 key, ya, karena turunan keduanya itu adalah positif, dia harusnya dia harusnya minimum. Ya, ya. Jadi titik minimum, ini titik minimum harusnya. Nah, coba kita buktikan. Ini kan kalau 1/3, ketemunya kan nilainya segini ya, 4/2/3. Coba kalau kita masukin nilainya satu. Berarti kalau kita masukin nilainya satu, di sini kan 5 kurangi 2 tambah 3. 5 kurangi 2 jadinya 5 kurangi 2 kan 3 tambah 3 6. Iya, dan betul. Jadi karena di sini kita bisa masukin angka lain dan hasilnya lebih besar daripada 4/2/3, berarti di sini adalah nilai minimum. Nah, dan karena aku ajarin kalian cara matematikanya, kita tahu bahwa technically, technically soal ini tuh salah. Soal ini salah. Soal ini salah. Karena harusnya di sini adalah kita akan minimum. Karena fungsinya ini, fungsi dari TU, kalau kita gambarin di kurva, bentuknya akan seperti ini. Jadi kita cuma dapetin nilai minimumnya. Nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya berarti infinite dan X-nya di sini dan nyarinya susah. Ya, nggak usah. Nggak usah. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan muncul di soal OSK, jawabannya satu per tiga. Tapi eh, kalau kalian boleh komplain, bilang kalau ini soalnya salah. Oke, gitu ya. Oke, untuk optimisasi fungsi. Ada pertanyaan dulu mungkin? Optimisasi fungsi. Oke, masih aman ya sepertinya. Kalau aman, kalau begitu kita lanjut. Kiro wajib minimum. Oke, ini salah satu materi makro tentang moneter ya. Giro wajib minimum. Jadi di sini kita udah tahu giro wajib minimum adalah 0,7. Nah, bila pemerintah menambah uang MO sebesar 5.600, maka jumlah M1 akan bertambah sebesar berapa? Jadi simpelnya M0, M0 ini basically adalah em, jumlah uang yang itu ya. Jadi basically uang kartal. Jadi berapa uang ditambahin gitu. Dan ditanyakan adalah M1-nya bertambah berapa. Jadi kita ditanyain berapa jumlah uang beredar bertambah berapa. Nah, di sini kita udah tahu wajib minimum, kita udah tahu penambahan MO berapa, dan ditanyakan adalah penambahan jumlah M1. Berarti di sini untuk mengetahui kita akan menggunakan yang namanya adalah money multiplier. Apa itu money multiplier? Yaitu tadi, money multiplier adalah ketika ada tambahan setoran uang, jumlah uang beredar itu bertambahnya akan lebih banyak dari jumlah setoran tadi. Nah, untuk rumusnya gampang, yaitu satu per kilo minimum. Jadi satu dibagi 0,7. Ini money multiplier. Nanti untuk mengetahui M1 bertambah berapa, berarti 5.600 akan kita kalikan dengan money multiplier,
yaitu 1/0,7. Nah, tetapi mengapa, bagaimana kita mendapatkan tadi mengenai multiplier? Mengapa tambahan JUB, jumlah uang beredar, itu lebih banyak daripada tambahan uang yang dilakukan oleh pemerintah? Jadi gini logikanya. Mari katakan di sini ya, di sini mari katakan ada pemerintah. Pemerintah. Nah, pemerintah di sini dia kasih setoran uang sebesar 10 juta ke Bank BCA, Bank Capek Antri. Nah, tetapi di sini ternyata ada giro wajib minimum sebesar 10%. 10%. Berarti apa? Nah, giro wajib minimum itu adalah nilai minimum di mana bank harus nyimpen uang itu. Jadi, ketika bank dapat setoran dari siapapun itu, salah satunya dari pemerintah, uang itu bisa dipinjemin ke nasabah lain. Mari kita katakan di sini ada siapa namanya? Ahmad lah, Ahmad. Nah, bank bisa ngasih simpanannya pemerintah ke Ahmad. Tetapi karena ada GWM, di sini Bank BCA nggak bisa ngasih 10 jutanya. Dia harus nyimpan minimal 1 juta. 9 juta bisa dikasih ke Ahmad. Atau banyak orang, tapi kita contohin aja Ahmad. Nah, berarti apa? Di sini kita lihat, uang yang beredar bertambah. Pemerintah, technically di tabungan punya 10 juta. Tetapi Ahmad di tangan, technically punya 9 juta. Berarti, hanya dalam satu reliterasi, di sini kita udah punya 19 juta. Padahal uang kartalnya bertambah cuma 10 juta. Dan ini masih lanjut. Masih lanjut. Nah, Ahmad tadi kan minjem 9 juta. Lalu dia pakai 9 juta ini untuk kasih ke pedagang nasi. Misalkan Bu Inem. Bu Inem jualan nasi. Dia dapat 9 juta tadi. Nah, lalu Bu Inem dari hasil penjualannya, dia simpan ke bank BRI. Ke BRI. Nah, GBN tetap 9 juta. Berarti di sini uangnya Bu Inem minimal 900.000 harus ada di BRI. Minimal. Sisanya boleh dikasih ke orang lain. Misalkan dikasih ke Budi. Budi dapat berarti 8.100.000. Gitu. Nah, dan kita lihat di sini. Berarti uang yang ada di peredaran 10 juta tambah 9 juta yang ada di Bu Inem, di tabungan Bu Inem, dan 8.100.000 yang ada di Budi. Nah, ini dia. Jadi dia akan muter-muter terus. Dan ketika proses ini infinite, maka kita bisa rumuskan adalah 1/0,7 dikali M0 tadi. 1/0,7 dikali M0 tadi. Gitu. Nah, tapi di sini perlu diperhatikan bahwa sebenarnya wording akan bertambah sebesar itu agak misleading. Karena ini bukan bertambah sebesarnya berapa, tetapi maksimal paling besar M1 akan bertambah sebesar berapa? Karena ketika ada GWM 10%, technically, secara teknis, BCA bisa aja nyimpen uangnya lebih dari 10% itu. Pemerintah nyetorin 10 juta. BCA nyimpennya, nyimpennya lebih dari 1 juta. Misalkan 2 juta. Akhirnya di sini Ahmad semua dapat 8 juta. Nah, itu akan mengurangi jumlah M1. Nah, itu dia. Jadi, tadi
satu per GWM ini adalah hanya paling besar M1 akan bertambah sebesar berapa maksimalnya. Jadi sangat mungkin dan ketika kita lihat di kasus dunia nyata, em, pasti hampir bisa dipastikan bertambahnya akan kurang dari satu per GWM tadi. Ini hanya mengukur paling besarnya berapa. Oke, gitu ya. Coba kita kalikan ini dia. Berarti di sini satu per 0,7 kita kalikan dengan 5.600. Hasilnya sama dengan berapa? Keluarkan kalkulator kalian. Satu dibagi 0,7 dikali 5.600. Dan hasilnya adalah 8.000. Ya, dan ketemu hasilnya adalah B. Oke, gitu ya. Nah, em, misalkan ada di sini tiba-tiba ada pilihan F. Tidak dapat ditentukan. Nah, technically, secara teknis, yang paling benar adalah F. Yang paling benar adalah F. Karena di sini, em, satu perkiraan dikali M0 itu hanya menggambarkan perubahan M1 maksimal berapa. Tadi ya seperti aku udah bilang. Jadi, kalau ada jawaban F, itu tidak akan ditentukan. Aku sangat sarankan kalian jawab F, karena itu yang paling benar. Oke, gitu ya. Jadi memang gitu, mungkin memang secara di SMA kalian belajar apa, tetapi di OSN dan selanjutnya kalian bakal melihat bahwa teori-teori ekonomi ini di teori-teori ekonomi ini dibangun di atas asumsi, dibangun di atas banyak asumsi yang mungkin tidak terjadi di dunia nyata, tidak terjadi di dunia nyata. Maka tadi em, ini kan asumsinya adalah BCA meminjamkan semua uang kecuali GBM. Padahal di dunia nyata seringnya adalah BCA bakal nyimpen di atas GBM. Karena mereka pingin ada buffer, pingin ada kayak amannya lah. Mungkin bisa 11% gitu kan. Jadi ini sederhana lah intinya. Oke, gitu ya untuk GWM. Oke. Aman? Masih aman? Kalau aman boleh jempol. Kalau udah aman, kita lanjutkan lagi. Oke. Jempolnya sangat realistis ya. Kita lanjut. Nomor 7. Given the demand function is given. Itu P sama dengan 50 minus 2Q. While the supply function is given by segitu. P minus 30 plus 2Q. Nah, government give tax for that good as much as Rp 10.000. Rp 10 per unit. So the total tax will be paid by the customer is. Nah, ini dia nih yang ikut apa namanya? Su ekonomi pasti paham ini arahnya kemana. Nah, jadi di sini berarti bisa kita gambarin dulu kurvanya. Nah, jadi memang dalam model ekonomi biasanya di sini kita akan mentarifkan pajak per unit itu semuanya ke produsen. Tetapi di sini produsen bisa dan akan membagi porsi dari pajak ini ke konsumen dengan cara meningkatkan harga. Jadi di sini aku gambarkan ada demand. Aku suka banget tinta ini, by the way, kayak glitter. Oke, itu demand, lalu kita ada supply. Ini kan supply awal. Lalu supply-nya sorry, ini kan supply awal. Lalu supply-nya bergeser ke kiri atas. Jadinya di sini, nah, porsi porsi dari pajak yang dibayarkan oleh konsumen itu adalah kotak ini. Ini adalah porsi apa? Ini adalah surplus konsumen yang diambil pemerintah. Alias apa? Alias tadi
adalah pajak yang dibayar oleh konsumen. Memang secara teknis seluruh kotak ini itu yang akan bayar adalah produsen. Tetapi, tetapi di sini tadi aku bilang produsen akan memberikan porsi dari pajak itu ke konsumen. Nah, mari coba kita hitung. Dan kita ingin ingin apa? Ingin mencari kotak ini. Nah, kita balik ke 8 SD. 8 SD. Hah, kelas 8 itu apa? Kelas 8 SMP. Yaitu bangun datar. Kayaknya bangun datar SD sih. Nah, apa rumus luas kotak, luas persegi panjang adalah alas kali tinggi. Pintar. Nah, alas kali tinggi. Di sini alasnya, ini ya alas. Alasnya adalah apa? Alasnya adalah em, kuantitas ekuilibrium setelah pajak. Kalau yang di sini kan kuantitas ekuilibrium sebelum pajak. Di sini perpotongan antara supply setelah pajak dengan demand itu adalah kuantitas ekuilibrium setelah pajak. Lalu tingginya, tingginya adalah, nah ini dia yang complicated ticket. Tingginya adalah price equilibrium sebelum pajak, titik ini mengurangi price equilibrium setelah pajak. Itu adalah tinggi dari kotak tadi. Bisa kita coba hitung. Jadi kita kalau mau menghitung, pertama di sini karena kita harus cari itu ya, kita harus cari apa namanya? PE, kita akan cari equilibrium sebelum pajak. Di sini kan PD-nya adalah 50 minus 2Q dan price supply-nya adalah minus 30 plus 2Q. Nah, sebenarnya di sini ada dua cara ya. Kalian bisa pakai cara biasa, jadinya kalian cari di sini QE sebelum pajak, lalu ketemu PE-nya, nah itu kalian sama dengan ini. Atau kalau kalian pemalas dan kalian nggak mau ketemu QE, kalian mau langsung PE-nya aja, di sini fungsi dari price kita ganti jadi fungsi dari quantity gitu. Tapi personally untuk aku lebih mending nyari ke QE lalu nyari PE daripada aku harus muter-muterin fungsi karena aku pemalas. Oke gitu ya. Jadi aku itu aja apa panjangin aja nggak apa. Oke. Di sini minus 30 kita benar ke kiri. Jadi 50 ditambah 30 jadinya 80. Minus 2Q ditambah 2Q jadi 2Q plus 2Q alias ketemu adalah 4Q. Di sini kita akan ketemu 80 dibagi 4 yaitu 20. Lalu untuk mencari PE-nya kita akan masukin ke fungsi demand atau supply. Masukin aja ke demand kali ya. Jadi 50 dikurangi 2 ini PE. PE sama dengan 50 dikali 2 dalam kurung 20. 2 kali 20. Jadinya 50 dikurangi 40 alias PE ketemu 10. Nah, di sini kita udah ketemu PE-nya adalah 10. Sekarang kita tinggal cari keseimbangan setelah 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 pajaknya. Sebentar, ini aku kita udah kayak pas buka berapa kali? 7 kali dan aku masih nggak pernah menyiapkan space yang lengkap antar soal. Oke, kita udah tahu ya, PS sama dengan 10. Sekarang di sini kita cari tahu PE aksen dan QE aksen, jadi setelah pajak. Nah, kita akan menggambarkan dulu ini, bukan menggambarkan, sorry. Mencari fungsi supply setelah pajak. Berarti di sini P sama dengan bla bla bla, kita akan tambahkan dengan pajak, yaitu 10. Price supply setelah pajak itu sama dengan minus 30 ditambah 2Q ditambah 10. Alhasil ketemu minus 20 ditambah 2. Nah, sekarang kita sama dengan kan dengan demand.
Berarti di sini 50 minus 2Q, kita sama dengan kan minus 20 plus 2Q. Ini 70, 50 tambah 20 kan ya, 70. 2Q tambah 2Q jadi 4. Q, Q sama dengan 70 dibagi 4, keluarkan kalkulator kalian, 17,5. Dan ketemu QE aksennya. Sekarang kita cari PE aksen. Kita masukin QE aksen tadi antara ke PD, price demand, atau ke fungsi supply setelah pajak. Aku masukin ke fungsi supply setelah pajak kali ya. Jadinya PE aksen sama dengan minus 20 ditambah 2 kali 17,5. Oke. 2 kali 17,5 hasilnya 35. Berarti ini 15. Dan kita ketemu nih, udah 12,5, 15, dan semacamnya. Sekarang kita cari luas persegi tadi. Pertama, alas. Alasnya adalah QE. Berarti luas persegi sama dengan alas, yaitu QE aksen, dikali dengan dalam kurung PE aksen dikurangi PE. QE aksen tadi adalah 17,5. Dikali dengan PE aksen itu 15, dan PE adalah 10. Berarti di sini 17,5 kita kalikan dengan 5. Dan ketemu hasil adalah 87,5. Maka ada jawabannya? Ya, dan ada jawabannya. Jadi gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan rumus ya. Kalian bisa aja kalau kalian sedikit masokis ya, sedikit apa benci diri kalian sendiri, kalian mau ngafalin. Jadi kalian ngafalin rumus perseginya, rumus untuk DWL dan semacam banyak. Tapi aku saranin banget daripada kalian harus ngafalin rumus, kalian yang penting logikain. Kalian harus bisa logikain. Oh, berarti ini adalah kotak ini. Terus bagaimana cara menghitung kotak tadi? Di mana tadi alasnya adalah QE, lalu tingginya berarti ini P aksen dikurangi dengan P, ketemu E. DE, D 7,5. Oke, itu. Untuk pajak, aman? Kalau aman boleh jempol. Oke, aman ya. Kita lanjut. Nomor 21. Jika diketahui fungsi pendapatan rata-rata produsen adalah segitu, pendapatan rata-rata, jadi price. Sedangkan fungsi biaya rata-rata adalah segini. Besar pendapatan total maksimum, besar pendapatan total yang maksimum dari produsen adalah. Nah, oke. Jadi di sini perlu kita itu ya, kita pahami bahwa di sini yang ditanyakan adalah pendapatan total yang maksimum, bukan profit yang maksimum. Jadi di sini kita sebenarnya fungsi biaya rata-rata, fungsi biaya itu nggak perlu kita perhatikan. Kita hanya tinggal lihat ini. Nah, karena di sini kita baru tahu average revenue. Ya, pendapatan rata-rata itu average revenue alias price. Nah, jadi di sini ketika kita mau cari pendapatan total yang maksimum, kita harus mencari fungsi total revenue dulu. Nah, untuk mencari fungsi total revenue, kita kalikan P dengan I. Kita kalikan P dengan I. P-nya di sini kan 160 dikurangi 2Q. Nah, kita kalikan dengan 160 kali Q jadinya 160 Q. 2Q dikali Q jadinya 2Q pangkat. Oke, kita udah ketemu total revenue. Nah, tadi yang kayak aku ajarin. Apa? Aku ngajarin apa tadi aku lupa. Em, Mencari maksimalisasi fungsi. Ketika kita mau mengoptimalisasikan fungsi, berarti kita turunkan sekali, lalu kita sama dengan nol. Nah, berarti di sini kita turun sekali untuk mencari apa? MR. Nah, kita akan sama dengan MR dengan nol.
MR sama dengan 0 itu akan menghasilkan pendapatan total yang maksimum. Oke, coba. Berarti MR sama dengan 0, MR-nya kita turunin dari TR, 160 jadikan 0. Ini harus ini 160 Ki deh, sorry, 160 Ki. 160 Ki kita turunin jadi 160, minus 2 Ki pangkat 2 jadinya minus 4. Ini 0. Nah, ini kita pindahin jadinya di sini 4 Ki, 160. 160 sama dengan 4 Ki. Maka Ki sama dengan 160 bagi 4. Jadinya 40. Ketemu. Ki sama dengan 40. Tapi yang ditanyain di sini adalah besar pendapatan total yang maksimum. Bukan bukan fungsi, sorry, bukan kuantitas ketika pendapatan total maksimum. Maka dari itu, kita harus masukin Q-nya ke fungsi total revenue tadi. Berarti di sini, total revenue akan sama dengan 160 dikali Q, dikurangin 2 Q pangkat 2. Kenapa aku masukin Q? Tinggal aja aku masukin 40. Keluarkan kalkulator kalian. Kalkulator, aku cinta kalkulator. Dan karena juga kalau kuliah itu ujian apa-apa seringnya pakai kalkulator. 6.400 dikurangi 40 kali 40 kali 2, 3.200. Dan ketemu hasilnya adalah 3.200. Apa betul? Ya, dan ada. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Oke. Aman ya untuk maksimalisasi fungsi. Sama aja kayak tadi kan udah ada soal yang basically sama. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Nah, dia kurva angle. Nah, kurva angle untuk barang inferior. Pertama, apa itu kurva angle? Nah, jadi kurva angle itu adalah em, semacam, jadi kurva angle itu menurunkan, menurunkan, menurunkan dari keseimbangan konsumen. Jadi, keseimbangan konsumen itu kan kurvanya ada dua ya, yaitu kurva indifference dan kurva budget line. Di mana budget line adalah limit atau batasan dari konsumsi kita, dan indifference curve itu adalah yang menggambarkan kenikmatan kita. Ini gede karena kebanyakan lumayan kompleks. Ini budget line, ini kurva indifference. Ini barang X, ini barang Y. Nah, mungkin kalian agak bertanya-tanya, mengapa aku bikinnya kok kecil banget di kiri bawah, padahal kurvanya agak panjang. Nah, karena di sini kita akan menggambarkan keseimbangan konsumen lainnya. Jadi ketika IC dan budget line ini bersinggungan, itu kan adalah keseimbangan konsumen ya. Ini keseimbangan konsumen. Nah, kurva angle ini akan menghubungkan, sorry, bukan angle dulu. Nah, kita akan ada yang namanya kurva income consumption curve. Income consumption curve ini akan menghubungkan berbagai keseimbangan konsumen di berbagai tingkat budget line. Ini budget line satu kita. Kita masukin budget line dua kita. Di sini misalkan. Lalu budget line tiga kita. Di sini. Nah, lalu kita akan hubungkan keseimbangan konsumennya. Kayak gini. Set. Nah, di sini ketemu adalah apa? Adalah apa? ICC-nya. Income Consumption Curve-nya. Nah, dari sini kita akan masukin ke bawah di sini. Nah, sumbunya kita bedain. Sumbu sumbu X ya tetap barang X. Tetapi sumbu barang Y-nya kita jadi sumbu Y. Sorry. eh,
Y di sini adalah pendapatan. Jadi di sini kita ganti jadi income. Nah, barang X kan kita tentukan dari sini ya, keseimbangan konsumen. Di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Lalu budget line ini itu kan akan ada totalnya ya. Totalnya berapa? Yaitu pendapatan yang kita keluarkan. Nah, dari sini income-nya itu kita masukin ke sini, ke sumbu Y-nya. Jadi misalkan di sini income-nya itu segini. Terus yang di penghasilan kedua itu income-nya segini. Penghasilan ketiga income-nya segini. Nanti kita hubungkan. Di sini akan ketemu set. Ini adalah kurva eng. Angle tulisannya gimana tadi kurva? Engelnya. Kurva engelnya. Nah, kita ketemu kurva engelnya, yaitu menggambarkan income dengan konsumsi barang X. Ini adalah ketika barang normal. Jadi ketika konsumsi barang X naik, kurva income-nya, sorry, ketika income naik, maka konsumsi barang X juga naik. Nah, berarti kalau barang inferior gimana? Barang inferior itu kita definisikan sebagai barang di mana ketika pendapatan naik, justru konsumsi berkurang. Dari situ, berarti kita udah bisa kita simpulin dong, udah pasti kurva angle-nya bakal negatif, ya kan? Karena kalau income naik, X-nya berkurang. Jadi kita udah tahu, pasti kurva angle-nya bentuknya akan negatif. Nah, ini. Berarti menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi coba bagaimana kalau kita gambarin? Bukan kurva angle doang. Tetapi dari ICC tadi, kita gambarin ke kurva angle untuk barang inferior. Dan ini agak tricky dikit. Karena em, utility dari indifference curve, sorry, indifference curve dari barang inferior itu agak sedikit aneh. Bukan sedikit, tapi sangat aneh. Jadi di sini kita ada baseline. Baseline satu. Oke, ini agak tricky dikit. Sebentar. Lebih baik aku masukin dari ini aja deh. Dari Google. Takutnya daripada aku jelasin, nanti malah income consumption per barang inferior. Daripada aku gambar tapi kurang bagus. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini, wait, nah, oke ini deh, ini yang bagus. Oke, nah di sini ada gambarnya. Dan kenapa nggak bisa di copy paste? Oh, bisa, bisa. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Oke, jadi di sini kita bisa lihat. Nah, utility itu agak aneh. Jadi utilitas dia itu agak bergeser ke kiri. Ini kan budget line-nya. Lalu utility function-nya di sini, ini IC-nya. Gitu. Sehingga di sini, ketika ketika budget line-nya meningkat, memang pada awalnya X meningkat dulu. Tetapi nanti lama-kelamaan di sini, apa di sini, yang ada adalah barang X itu malah turun konsumsinya. Dari di sini, dari di sini. Dan dia turun terus. Maka IC-nya dia bergeser ke kiri juga. Dan ini, model seperti ini, itu nggak bakal cuma kalian lihat di barang-barang inferior. Tetapi ketika kita melihat barang inferior, atau maksudnya tipe dari inferior, hubungan negatif antara demand dengan pendapatan atau Y, ini itu bukan hanya berlaku di barang inferior. Tetapi ketika kita melihat jam kerja, lalu kita melihat wage, itu nanti kalian juga akan melihat hubungannya. Gimana kalau wage itu ini ya individual individual
individual labor, dia supply-nya itu akan seperti ini. Penawaran tenaga kerja. Nah, jadi pada suatu waktu, gaji itu menjadi inferior. Gaji itu justru menjadi inferior. Pada awalnya, ketika gaji naik, kita akan bekerja semakin banyak. Tetapi pada suatu titik, gaji itu menjadi inferior. Karena kita menghargai waktu luang kita lebih banyak dari gaji. Gitu. Jadi penerapan ini tuh sebenarnya bahkan keluar dari hanya konsumsi, tetapi juga tenaga kerja. Oke, gitu ya untuk kurva angle. Apakah aman? Kalau aman boleh jempol. Oke, oke, kalau gitu karena aku juga udah ada soal lagi dan juga udah lumayan malam. Sebelumnya mungkin kalau ada pertanyaan dulu mungkin untuk hari ini nggak ada. Oke, kalau nggak ada, aku ucapin terima kasih. Kayak biasa, terima kasih udah join untuk hari ini. Mohon maaf kalau banyak salah kata dan salah jawaban atau kurang teliti. Em, Sampai jumpa lagi Sabtu untuk yang ikut suhu ekonomi dan Minggu untuk kelas terbuka laginya. Kalau nggak ada pertanyaan, aku sekali lagi ucapin terima kasih dan bye-bye. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Thank you, Kak. Sama-sama. Mana stop recording?